Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan kegiatan mengamati peta daerah Papua, siswa dapat menuliskan keunikan daerah Papua. 2. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mengetahui cerita rakyat suatu daerah. 3. Dengan kegiatan berdiskusi tentang cerita fiksi, siswa dapat menuliskan isi cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan menemukan cerita fiksi, siswa dapat menuliskan judul, isi, dan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. 5. Dengan kegiatan mencoba melakukan gerakan tari, siswa dapat memperagakan gerak tari kreasi daerah. Anak-anak, silakan sekarang kalian amati peta daerah Papua berikut ini. Silakan diamati. Bentuknya seperti itu ya. Ketika nanti ada soal, ada peta buta, kalian harus tahu, harus bisa memahami ya. Oh, ini ternyata bentuk dari provinsi mana. Nah, seperti itu. Nah, coba sekarang silakan diamati. Papua memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri. Gunung Jayawijaya yang terkenal dengan puncaknya tertutup salju terletak di Papua. Selain Gunung Jayawijaya, Papua juga memiliki banyak tempat wisata alam yang dapat memanjakan mata wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya itu, Papua memiliki jenis fauna yang terkenal, yaitu burung cendrawasih. Nah, ini adalah gunung tertinggi di Indonesia. Nah, Pegunungan Jayawijaya. Nah, Pegunungan Jayawijaya itu sangat dingin ya, sangat dingin, sangat tinggi,
Nah, itu. Silakan diamati. Dilihat dari gambarnya, kondisinya, keadaannya mungkin di sana betul-betul sejuk ya. Silakan anak-anak bisa bermain ke sana ya, untuk belajar alam, melihat alam. Selanjutnya ada burung cendrawasih ya. Burung cendrawasih, burung yang sangat terkenal ya di Irian Jaya. Yang bentuknya seperti itu. Kenapa bisa terkenal? Karena memang keindahan bulunya. Di situ ada warna merah, ada kuning, ada putih, ada juga hijau. Jadi satu burung itu mempunyai banyak sekali warna pada bulunya, sehingga banyak sekali orang-orang yang tertarik dengan burung cendrawasih. Kenapa? Karena keindahan bulunya. Anak-anak, nah sekarang ayo kita membaca. Pernahkah kamu membaca cerita rakyat Papua tentang burung cendrawasih? Ada yang pernah? Ya, kalau belum pernah, mari kita baca. Asal-usul burung cendrawasih. Di suatu daerah di Papua tinggal seorang anak laki-laki bernama Kueya. Kueya tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Adik-adik tiri Kueya tidak menyukai Kueya. Mereka menjebak Kueya sehingga dia tersesat di hutan. Kueya yang tersesat di hutan mencoba untuk bertahan hidup. Dia membangun rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal menjadi benang. Kueya berencana untuk membuat sayap dari benang pintalannya. Setelah Kueya pergi, ibunya sangat sedih. Adik-adik Kueya berbohong bahwa Kueya pergi karena tidak mau tinggal bersama mereka lagi. Ibu Kueya tidak percaya. Ibu Kueya berusaha mencari tahu kebenarannya. Adik bungsu Kueya yang jujur memberitahu ibu yang sebenarnya. Bu, Kak Kueya tidak meninggalkan kita. Dia dijebak oleh kakak-kakak sehingga tersesat di hutan. Jelas adik bungsu Kueya. Benarkah yang kau katakan itu, anakku? Kalau begitu, ibu harus mencari Kueya, sahut ibu Kueya. Ibu Kueya segera pergi ke hutan. Dia berjalan tanpa kenal lelah. Ibu Kueya
sambil memanggil-manggil nama Kueya sekuat tenaga. Tidak ada sahutan. Sampai akhirnya Ibu Kueya melihat seekor burung muncul dari pepohonan. Begitu suara burung yang muncul di hadapan Ibu Kueya. Ibu Kueya terkejut. Ternyata burung itu adalah Kueya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Kueya telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kueya mengikuti Kueya dan mengambil sejumput pintalan benang. Ibu Kueya menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya seperti yang telah dilakukan Kueya. Dalam sekejap, Ibu Kueya berubah menjadi seekor burung. Dia segera terbang bersama Kueya. Adik-adik tiri Kueya ternyata menyaksikan ibunya dan Kueya yang telah berubah menjadi burung. Mereka menyesali perbuatannya yang jahat. Namun, penyesalan itu telah terlambat. Kueya dan ibunya telah berubah menjadi burung yang kini dikenal sebagai burung cendrawasih. Anak-anak, itulah tadi cerita tentang asal-usul burung cendrawasih. Setelah kalian menyimak asal-usul burung cendrawasih tadi, maka silakan sekarang kalian kerjakan tugas. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak. Diskusikan mengenai cerita fiksi tadi. Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa isi dari cerita fiksi tadi? Kedua, tuliskan hasil diskusi kelompokmu pada buku tugasmu. Ketiga, sebutkan tokoh yang ada pada cerita tersebut. Nah, anak-anak, selain burung cendrawasih, kira-kira unsur apa lagi ya yang menjadikan Papua daerah yang unik? Ya, Papua memiliki kesenian yang terkenal di seluruh daerah di Indonesia, berupa tarian dan lagu daerah. Ada yang tahu? Ya, betul ya. Yaitu tari perang dan lagu Apuse. Ya, jadi ada hal yang sangat terkenal ya dari daerah Papua, yaitu tari perang dan lagu Apuse. Coba anak-anak perhatikan, ini adalah foto dari tarian tradisional. Ya, ini merupakan tarian perang yang berasal dari daerah Papua Barat.
Namanya apa tadi? Namanya adalah tari perang. Nah, seperti itu ya, kostumnya sangat menyeramkan ya. Itu badannya dikasih gambar-gambar. Ya, diberi gambar-gambar pada seluruh tubuhnya, memakai topi dan juga memakai pakaian bawahan itu ya, seperti rok ya. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah foto tari perang. Nah, sekarang lagu yang terkenal tersebut coba kita simak. Apusi. Itulah tadi lagu Apusi yang berasal dari Papua. Nah, sekarang lagu Apusi tadi dapat digunakan untuk mengiringi gerak-gerak tari kreasi. Ayo mencoba melakukan gerak tari dengan iringan lagu Apusi. Coba perhatikan, di situ ada sekian gerakan ya. Nah, gerakan yang pertama itu dilakukan ketika syair lagunya Apuse kokondau ya Rabi sorendo reri. Nah, gerakannya seperti itu nantinya. Gerakan A. Kepala menengok ke kanan bersamaan dengan kaki kanan melangkah ke samping kanan. Kedua, pergelangan tangan ditekuk ke atas. Sekarang gerakan yang B. Kepala menengok ke kiri bersamaan dengan kaki kiri merapat di samping kaki kanan. Kedua, pergelangan tangan ditekuk ke atas. Nah, itu ya, coba perhatikan. Sekarang gerakan kedua. Kalian perhatikan gambarnya seperti itu. Kalian perhatikan arah panah ya, yang di bagian kaki itu ada arah panahnya. Berjalan berputar ke kiri. Berjalan berputar ke kiri. Dilakukan sampai membentuk lingkaran. Nah, hal itu dilakukan ketika syair lagu Wuf Lenso Baninema Bagi Pase. Ya, ketika syair lagu Wuf Lenso Baninema Bagi Pase. Saat itu kalian berjalan berputar ke arah kiri. Selanjutnya gerak 3. Kalian perhatikan gambarnya. Untuk gerak yang A, kedua telapak tangan ditepukkan ke samping kanan dan kiri paha. Jadi menepuk-nepuk paha ya. Gerakan yang B, perhatikan gambarnya. Tangan kanan diluruskan ke depan. Tangan kiri diluruskan ke belakang. Badan dan pandangan ke arah samping kiri.
Selanjutnya, gerak yang A. Kedua telapak tangan ditepukkan ke samping kanan dan kiri paha. Gerakan B. Tangan kiri diluruskan ke depan. Tangan kanan diluruskan ke belakang. Badan dan pandangan ke arah samping kanan. Nah, posisi seperti itu ketika syair lagu pada Apuse kokondau ya rabe soren doreri. Nah, kalian perhatikan ya, kalau tadi ke kiri, sekarang ke arah kanan. Selanjutnya gerak keempat. Kalian perhatikan gerak keempat. Perhatikan pada posisi tangan dan juga kaki. Ya. Berjalan berputar ke kiri. Jadi berjalan berputar ke kiri. Dilakukan sampai membentuk lingkaran. Jadi kalian berjalan berputar ke kiri, dilakukan sampai membentuk lingkaran. Nah, syair lagunya pada Wuflenso Baninema bagi pase. Jadi gerakan itu dilakukan ketika syair lagunya pada Wuflenso Baninema bagi pase. Itu gerakan keempat. Sekarang gerakan yang kelima. Nah, pada gerakan kelima, kalian lihat posisi tangan dan juga kaki. Ya. Pada gerakan kelima ini, berjalan berputar ke kanan secara lambat. Ya, dilakukan secara lambat. Nah, hal itu dilakukan sampai membentuk lingkaran. Jadi berjalan berputar ke arah kanan secara lambat itu dilakukan sampai membentuk lingkaran. Nah, syair lagu pada posisi itu dilakukan pada saat syair lagu Arah Fabie Aswara. Kita lanjutkan gerak ke-6. Lihat fotonya seperti itu ya, gambarnya seperti itu, dengan tangan seperti itu, kaki seperti itu. Pose diam dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kiri. Arah badan dan pandangan ke depan. Nah, pada posisi ini dilakukan pada saat syair lagu Kuar. Ya, ketika pada saat syair lagu Kuar. Nah, itu gerakan ke-6. Sekarang gerakan ke-7. Pada gerakan ke-7 kalian perhatikan gambarnya seperti itu. Arah panah ya pada kaki gitu. Silakan perhatikan. Berjalan berputar ke kiri secara lambat. Ya. Berjalan berputar ke kiri secara lambat. Nah, dilakukan sampai membentuk lingkaran. Ya, dilakukan sampai membentuk lingkaran. Nah, pada posisi ini ketika syair lagu pada Arah Fabie Aswara, ya, pada lagu pada syair Arah Fabie Aswara. Sekarang gerak 8. Kalian perhatikan gambarnya seperti itu. Pose diam sesaat dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kanan. Arah badan dan pandangan mengarah ke depan. Kalian perhatikan
Posisi tangan seperti itu, kaki juga seperti itu. Nah, posisi ini dilakukan pada saat syair lagu kwar. Ya, pada saat syair lagu pada posisi kwar. Nah, itulah tadi gerakan-gerakan tari yang berasal dari Papua. Sekarang ayo kita mencoba. Tugas kedua. Peragakan satu persatu gerakan tari pada gambar tadi. Kemudian padukan dengan syair lagu Apuse. Berlatihlah sampai gerak dan iringan lagu sesuai. Jadi silakan anak-anak memperagakan gerakan-gerakan yang tadi sudah kalian simak dengan dipadukan syair lagu Apuse. Petikan materi. Tanah Papua yang terletak di bagian timur Indonesia juga disebut sebagai mutiara hitam. Papua mempunyai fauna endemik yaitu cendrawasih. Burung yang mempunyai bulu indah yang layak disebut sebagai Bird of Paradise. Bulu indah cendrawasih dimiliki oleh pejantan, digunakan untuk menarik perhatian cendrawasih betina. Saat ini, populasi burung cendrawasih sangat langka dikarenakan ulah manusia seperti menebang pohon di hutan yang merupakan tempat tinggal mereka. Perburuan liar juga mempengaruhi kelangkaan hewan tersebut. Masyarakat Fak-Fak meyakini bahwa burung cendrawasih merupakan jelmaan dari seorang anak laki-laki bernama Weya. Kita lanjutkan. Gerak tari daerah Papua. Papua memiliki kesenian yang khas. Salah satunya adalah tari perang. Tarian ini menggambarkan jiwa kepahlawanan dan kegagahan masyarakat Papua. Biasanya, tarian ini dibawakan oleh penari pria dengan membawa panah sebagai atribut menarinya. Tari perang merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua Barat. Sekarang, tari perang lebih difungsikan sebagai tarian penyambutan atau tari pertunjukan. Tarian ini dimaknai sebagai penghormatan kepada para pahlawan dan para leluhur yang sudah berjuang serta mempertahankan tanah air mereka. Tari perang menggambarkan keberanian, kegagahan, dan jiwa kepahlawanan masyarakat Papua.
Selain tariannya, Papua juga mempunyai lagu daerah yang terkenal, yaitu Apuse. Lagu tersebut menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek neneknya untuk merantau ke Teluk Doreri. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.